wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mimpi. Kalian pasti pernah dong mengalami yang namanya mimpi. Nah, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang mimpi ini. Mulai dari apa artinya mimpi ini, apa artinya mimpi itu, kemudian kenapa ada mimpi indah, kenapa juga ada mimpi buruk, dan dari mana mimpi ini berasal. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh nggak habis-habis dipertanyakan. Ada yang sudah terjawab, dan ada juga yang belum terjawab. Namun sebagian besar sih belum terjawab. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mimpi dilihat dari sisi ilmiahnya. Tapi lagi-lagi sebelum kita lanjutkan video ini, tolong bantu dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update ketika aku mengupload info-info terbaru. Penjelasan tentang mimpi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang psikologi terkenal bernama Sigmund Freud. Dr. Freud ini adalah seorang dokter sekaligus psikologi yang mempelajari dan mendalami tentang ilmu tafsir mimpi sebagai bagian dari treatment psikoanalisa. Psikoanalisa sendiri adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang ketidaksadaran atau alam bawah sadar seseorang. Nah, dari penelitiannya ini, Dr. Freud berhasil merangkum beberapa fakta yang berkaitan dengan mimpi. Dan fakta yang pertama adalah mimpi itu datangnya tidak random. Jadi mimpi ini bukanlah sebuah cerita yang muncul secara acak ataupun tiba-tiba. Menurut analisa, mimpi yang dialami seseorang ini pasti berkaitan dengan kejadian-kejadian pada saat seseorang ini sedang dalam keadaan sadar atau sedang tidak tidur. Nah, hal inilah yang menyebabkan di dalam mimpi kalian itu muncul tempat-tempat atau kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah kalian alami. Jadi singkatnya mimpi ini berhubungan dengan ingatan. Nah, fakta yang kedua adalah ingatan yang menumpuk di otak mempengaruhi alur cerita mimpi. Nah, gengs, yang perlu kalian tahu adalah otak itu adalah lemari berkas atau lemari ingatan. Jadi, kejadian-kejadian yang sudah kalian alami itu akan terekam dan tersimpan di dalam otak. Nah, tidak jarang ingatan-ingatan ini tuh tertumpuk berantakan, tidak beraturan di dalam otak. Contohnya tuh seperti gini, kita menyimpan buku-buku di lemari buku. Nah, tidak jarang buku-buku ini tuh tercampur aduk, jadi buku-buku yang SD tercampur dengan buku SMP, kemudian buku SMP kecampur dengan buku SMA, begitu seterusnya. Nah, sehingga kejadian inilah yang menyebabkan mimpi kita itu tidak sinkron dengan kenyataan. Misalnya, kalian mimpi kembali ke zaman sekolah, tapi teman-teman sekolah kalian di dalam mimpi itu di alam nyata adalah teman-teman kantor kalian atau teman-teman kuliah kalian. Jadi nggak sinkron kan antara mimpi dengan alam sadar. Pasti kalian juga pernah deh ngalamin mimpi yang sama. Jadi nggak sinkron antara mimpi dengan kenyataan. Nah, fakta yang ketiga adalah mimpi itu adalah tingkat kesadaran terendah manusia. Jadi, tingkat kesadaran manusia itu ada 3, yaitu tidak sadar, prasadar, dan sadar. Mimpi ini terjadi di fase tidak sadar, tapi kadang-kadang juga terjadi di fase prasadar. Jadi, pada saat kita kriip-kriip antara tidur dengan enggak gitu ya. Nah, kenapa ada mimpi indah dan mimpi buruk? Ternyata hal ini ada kaitannya dengan perasaan-perasaan kita yang kita rasakan pada saat kita berada di fase sadar. Jadi, keinginan atau perasaan kita yang kita rasakan pada saat kita tidak tidur. Contohnya, mimpi buruk. Mimpi buruk itu datang dari kekhawatiran-kekhawatiran yang kita rasakan di alam sadar kita. Jadi misalnya kalian khawatir tidak naik kelas, atau khawatir nanti di jalan kalian bakal kecopetan. Nah, perasaan kekhawatiran kalian ini akhirnya menekan masuk ke dalam fase tidak sadar kalian, sehingga hal ini dimunculkan dan direalisasikan dalam mimpi kalian. Jadi saranku adalah hindari merasakan khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi untuk menghindari mengalami mimpi buruk. Nah, berikutnya adalah mimpi indah. Nah, mimpi indah ini juga bisa terbentuk atau terwujud dari keinginan-keinginan atau harapan-harapan kalian pada fase sadar yang belum bisa kalian miliki. Misalnya, di fase sadar kalian ingin memiliki sebuah rumah yang besar atau kalian ingin memiliki sebuah mobil. Karena di fase sadar kalian tidak bisa mewujudkan atau belum bisa mewujudkannya, akhirnya keinginan-keinginan dan harapan ini masuk ke dalam alam bawah sadar kalian dan terwujudkan dalam mimpi kalian. Itu merupakan realisasi dari harapan-harapan kalian yang tidak bisa diwujudkan di alam sadar kalian. Nah, jadi kalau kalian mau mempunyai mimpi indah, saran aku adalah teruslah berharap dan mempunyai mimpi-mimpi yang positif. Karena hal ini juga bisa membuat
mimpi kalian itu menjadi indah dan juga memicu semangat kalian untuk terus termotivasi menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Nah, itu tadi penjelasan tentang mimpi berdasarkan hasil penelitian ilmiahnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Kritik, pesan, dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di next video. Bye!